Narasi buzzer yang disuruh komandannya tentu sangat menyakiti hati para seniman tanah air. Sama gue Vina, Agen Center, kita bahas dalam Point of Center. Bukan buzzer RP namanya kalau komennya nggak menghasut dan memecah belah bangsa Indonesia. Bahkan seniman Indonesia pun disikat habis. Tentu Sentrian ingat betul dengan bambu getah-getih yang dipasang di Bundaran HI sebagai seni instalasi dari bambu untuk menyambut kontingen Asian Games 2018 silam. Saat itu buzzer langsung menggorengnya dengan ragam cibiran. Astagfirullahaladzim, ada aja ya nggak habis-habis. Sebagai seni instalasi, tentu bambu getah-getih ini memang tidak permanen, hanya untuk penyambutan saja. Ya logikanya saja nih, kalau lagi ada event besar, pasti seperti ada karya-karya yang dipajang sebagai bentuk penyambutan dan memeriahkan. Usai acara pun akan dicopot. Bambu getah-getih menghabiskan sekitar 1.600 bambu yang melilit membentuk karya instalasi dipasang selama 6 bulan lamanya. Dan dananya sendiri menghabiskan sekitar 550 juta yang merupakan patungan dari 10 BUMD DKI Jakarta. Bukan pakai APBD ya, catat. Uang tersebut tentu untuk seniman Indonesia dan petani bambu Indonesia loh. Lebih dari itu adalah penghargaan bagi seniman Indonesia agar dapat memajang karyanya di tengah perhelatan besar Asian Games. FYI, bambu getah-getih bukan hanya ada di Jakarta aja. Karya tersebut juga pernah terpasang di Bandara Lombok saat pagelaran MotoGP 2022. Kok buzzer nggak ada komen ya? Diem-diem baik. Sengaja deh buat nyerang tuh khusus deh buat Anies. Terlepas dari itu semua, siapa sih seniman Indonesia di balik karya bambu getah-getih? Namanya adalah Djoko Avianto, merupakan putra asli Indonesia. Djoko merupakan seniman yang menggunakan bambu sebagai material utama dan satu-satunya yang digunakan untuk membentuk karyanya. Di mana tak ada seniman yang menggunakan bambu sebagai bahan untuk berkarya. Kezoliman buzzer lewat komennya tentu sangat disayangkan. Djoko Avianto ini sudah go internasional loh Sentrian. Bahkan dia sudah memamerkan karya-karyanya hingga Penang, Malaysia, Singapura, Jepang, hingga Jerman. Gara-gara buzzer penjilat aset bangsa yang sudah dikenal dunia justru seakan tak dihargai di tanah air sendiri. Parah banget! Melihat nama Djoko Avianto yang sudah melalang dunia sebagai seniman kebanggaan Indonesia, tentu harga 550 juta bukanlah harga yang mahal. Ditarik kembali uang tersebut untuk seniman kebanggaan Indonesia. Dan pastinya petani bambu kita bukan buat orang asing. Tentu dana 550 juta untuk menghidupi keluarga seniman dan keluarga petani. Anak-anak petani bambu lebih bermanfaat daripada untuk memelihara buzzer penjilat pemecah belah bangsa Indonesia yang kerjaannya cuma memfitnah dan adu domba semata. Dari ini pun akhirnya kita tahu bahwa Anies begitu peduli kepada rakyat Indonesia dari semua lapisan. Dari seniman hingga petani sungguh diperhatikannya. Anies mengapresiasi seniman membanggakan Indonesia. Anies ingin yang kecil juga besar dan yang sudah besar tetap besar agar semakin sejahtera bangsa Indonesia. Maka dari itu Sentrian, kita harus tetap solid mendoakan Anies Baswedan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar dapat menjadi pemimpin kita semua di tahun 2024 mendatang yang sudah teruji dan terbukti di Jakarta Next Indonesia. Anies Baswedan untuk rakyat Indonesia. Amin Allahumma amin. Mari subscribe Sentri Indonesia agar terus menyala untuk menjadi cahaya penerang menuju perubahan dan persatuan Indonesia 2024 mendatang. Indonesia lebih maju, Indonesia lebih adil bersama Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.